Ketua kelas siapa? Adit, pimpin doanya, Adit. Tidak berduk, siap. Hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Masyarakatnya terdiri dari berbagai ras, suku, adat istiadat, dan kebudayaan. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa menjawab? Nah, tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa kita bisa berbeda-beda? Tentu ada sejarahnya, kan? Karena
terdesak oleh kekuatan yang lebih besar pada saat itu. Kalau terdesak kita, misalnya Ananda tinggal di Bandung misalnya, kan Ananda yang paling kuat di situ kan. Datang orang dari Belanda misalnya, terdesak Ananda kan, misalnya di perang lah, terjadi perang antara orang Bandung dengan Belanda. Berarti Ananda kabur kan? Soalnya mereka lebih kuat. Begitu juga bangsa Mongol yang ada di Yunan tersebut, mereka kabur, oke? Dan migrasi. Nah, Ibu jelaskan ya jalur masuknya. Kenapa sampai bangsa itu kabur? Ada nampak petanya? Ini peta yang lebih jelas ya. Ada nampak petanya Anda semua? Berarti kalau kita membahas tentang asal usul nenek moyang, berarti nenek moyang kita itu ada dari bangsa Dioptro Melayu dan Proto Melayu. Yang pertama kita akan membahas Proto Melayu. Proto Melayu ini datang ke Indonesia kira-kira sekitar 1300 tahun sebelum Masehi. Berarti sudah sangat lama ya bangsa Proto Melayu atau Melayu tua ini datang ke Indonesia. Nah, tadi ada Ibu katakan kalau Detro Melayu ini berasal dari Cina. Dasarnya ada di Yunani. Bukan Yunani ya, ada jawab Yunani. Siapa yang jawab Yunani? Kalau Yunani itu ada di benua Eropa. Kalau Yunan ada di Asia, tempatnya di Cina. Nah, jelaskan jalurnya ya. Detro Melayu itu adalah Detro Melayu itu lebih primitif ya, jadi mereka belum terlalu bisa melalui jalur laut, jadi mereka berangsur-angsur. Pertama sekali bangsa Detro Melayu melalui jalur barat atau jalur selatan. Ingat ya. Nah, mereka berangkat dari Yunan Cina, kemudian sampai ke Siam atau ke Thailand. Dari Yunan ke Thailand. Dari Thailand ke Malaysia atau Malaysia ya. Barulah sampai ke Sumatera. Nah, kalau ke Sumatera berarti kita sebut jalur yang tadi dari Yunan ke Siam sampai ke Malaysia atau Malaya, barulah sampai ke Sumatera, itu merupakan jalur barat. Nah, yang kedua, bangsa Proto Melayu ini masuk ke dua gelombang. Gelombang pertama melalui jalur barat dan yang kedua melalui jalur utara atau jalur timur. Mereka dari Yunan, Cina atau dari Yunan, Cina lalu sampai ke Taiwan, lalu sampai ke Filipina dan sampai ke Sulawesi. Nampak jalur perjalanannya kan? Nah, itu merupakan jalur utara. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya barulah terdesak pula bangsa Detro Melayu ini. Mereka sudah melalui pelayanannya. Mereka bermigrasi dari Yunan, tempatnya mereka melalui jalur pelayaran lah. Mereka lewat dari Yunan kemudian sampai ke Siam. Tidak, mereka jalur barat juga, tapi mereka dari Yunan kemudian sampai ke
asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang terakhir sebenarnya juga ada Papua Melanosoid. Itu mereka juga dari Asia dan nantinya bermigrasi ke arah timur ke Papua, apa lagi, NTT. Nanti kan ada perbedaannya kan. Oleh karena itu terlihatlah rakyat Indonesia ini berbeda ras, suku, agama yang dilatar belakangi dari migrasi ras ke Indonesia ini. Ada paham sampai di sini Ananda? Ada. Nah, Ibu akan mencoba membagi kelompok. Nah, sebelum itu Anda nonton video nggak? Video tentang pelayaran itu ya. Kita lihat ya. Ada yang tahu cara
Adib dan Aqua itu di kelompok 3 akan mencari tahu tentang bangsa Proto Melayu dan Jepro Melayu. Nanti juga Anda jelaskan ya jalur masuknya, tahun masuknya, serta di mana keturunan bangsa Jepro Melayu dan Jepro Melayu itu pada saat sekarang ini. Ada paham? Nah, yang kelompok terakhir nanti akan menjelaskan peta seperti yang Ibu jelaskan tadi. Paham? Menjelaskan jalurnya tadi ya, kayak Ibu tadi jelaskan kan jalurnya. Ada beberapa yang ingat kan? Masih menjelaskan di kelompok 4 ada Tri Putri, Ira, Perlan, Asila. Gimana Asila? Asila di kelompok 4 ya. Dan juga Alestra, Adit, Julia, Aura, dan Rafli. Oke, sudah paham tugasnya? Nah, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Nah,
Itu ada di dalam buku. Jangan ada makanan, ada orang karena ibu tampilkan nanti kita lagi Ananda yang menjelaskan pengertian. Mungkin Ananda mungkin paham. Oke, kalian ada juga kok. Bisa nanti dia. Siral, bisa? Dadu. Ada. Ya.
Udah dapat materinya. Catat ya apa yang Anda buat ya. Tapi kelompok ini sudah ada belum kamu berapa ya? Cari lagi ya. Oke, kalian udah berapa datang ke kajiannya tadi? 3, semuanya. Nah, tadi dulu ya ke bukunya ya. Ini si Vicky ada apa Vicky? Ada dia bekerja sama tadi. Jadi aman ya, dicatat nilainya ya. Berapa nih? Itu ada yang bekerja sama tadi. Tadi berarti kelompok ini aman ya? Kelompok 3. Nah, ada yang bekerja sama semua? Aku ada ikut. Pilih-pilih aja apa? Kalau ada pilih-pilih aja dari tadi. Oh iya deh. Ada bekerja sama tadi sama kelompoknya? Ada. Pratika ada? Nah berarti aman ya kelompok ini? Kelompok ujung Sivan? Ada ikut bekerja sama? Ada. Asir ada? Semuanya bekerja sama kan? Nah dicatat ya. Kelompok terakhir ada bekerja sama? Ada.
ada Salma? Ada. Berarti aman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa, Tri?
dari sejarawan yang asal usul nenek moyang di Indonesia yang akan dibacakan oleh Siva dan Dina. Teori sejarawan tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia yaitu teori Yunan. Teori Yunan merupakan yang pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan. Nah, teori ini juga didukung oleh pendapat bahwa bangsa Indonesia yang berasal dari Mongol terdesa oleh Belanda sehingga melakukan migrasi dari negeri. Selain itu, Golden dan J.H. juga mendukung teori ini dengan bukti adanya paket dua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan fakta tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu disimpulkan bahwa penduduk Asia Tengah melakukan migrasi ke Pulau Nusantara. Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yani, Dorothy Kerat, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang beragamakan. Beragamakan ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sendiri. Yang ketiga yaitu teori of Taiwan. Dalam teori ini dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Hari Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang menggunakan suku Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Australasia. Suku tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Yang terakhir yaitu teori of Afrika. Teori terakhir menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA menurut dia gen perempuan dan laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Iqbal, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika. Antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu dari Afrika menyebar ke luar Afrika. Terima kasih kita ucapkan kepada semua. Baiklah, adakah yang mau teman-teman tanyakan? Dan tadi kan kelompok 1 sudah menjelaskan 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada yang ingin bertanya? Sudah dibuka sesi pertanyaan oleh moderator. Siapa yang ingin bertanya? Ayolah bertanya. Nah, ada yang ingin bertanya? Jelaskan kembali apa itu Yunan. Baiklah, kami akan menjawabnya. Baiklah, Siva akan menjawabnya. Teori Yunan yaitu teori yang pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesa oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Nah, satu pertanyaan lagi ya. Kasih satu pertanyaan lagi ke kelompok 1. Kelompok mana yang ingin bertanya lagi? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jelaskan kembali apa itu teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan yaitu dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Hari Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Australasia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa itu teori of
teori terakhir menyatakan bahwa manusia mana yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ini didasarkan oleh ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan laki-laki. Baiklah, mungkin di sini dulu presentasi kami dari kelompok 1. Kalau salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan teori-teori asal nenek moyang bangsa Indonesia. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan tampil ke depan presentasikan hasil tes pada Anda.
Nah, pertanyaannya apa sih Pak? Siapakah tokoh yang Menggunakan teori arkeologi. Nah, siapa tokohnya itu kalau berdua? Tokoh teori arkeologi yaitu Robert Aaron von Dijk Gilbert. Sudah paham Pak? Masih adakah yang mau bertanya? Jelaskan teori linguistik. Nah, berarti pertanyaan kelompok 4, apa itu teori linguistik? Teori linguistik. Teori mengenai asal-usul bangsa Indonesia dan menginjak pada studi ilmu linguistik. Dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesian. Nah, sudah paham Sudah, Bu. kelompok 4? Sudah. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil temuannya ya. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baiklah, hanya itu yang akan kami presentasikan. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok 3 bersiap-siap untuk menampilkan hasil presentasinya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bangsa Melayu dan Jepang Melayu. Nah, akan dibacakan oleh Iba, Anda, Sedan, Rani, Uri. Pada mereka akan digunakan. Untuk Melayu atau Melayu dan Indo Melayu atau Melayu dan ciri-ciri mereka adalah rambut lurus, kuning kecoklatan dan bermata sempit. Mereka ini adalah ras yang bermigrasi di Indonesia. Pertama, bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Bangsa Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Merupakan orang-orang Afronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu masuk Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur dari Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Bila dikenal Nusantara itu, bangsa Melayu ada waktu budaya dari Melayu. Dilihat daripada konstruksi kebudayaan Neolitikum, yaitu hampir semua peralatan dari batu yang sudah dihapuskan. Bangsa Proto Melayu memiliki kebudayaan yang setingkat lebih tinggi daripada kebudayaan Homo sapiens Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan baru-baru atau Neolitikum atau Neo baru Batu. Meskipun barang-barang hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu, tetapi telah dikerjakan dengan baik. Barang-barang hasil kebudayaan yang terkenal adalah papan, zaki, dan papan foto. Budaya Kapalus dan Seki dibawa oleh bangsa Proto Melayu yang melalui jalan barat, sedangkan kebudayaan Kapak Ejong dibawa melalui jalan timur. Bangsa Proto Melayu akhirnya terdesak dan tercampur dengan bangsa Deutero Melayu yang kemudian menyusul masuk ke Indonesia.
kebudayaan lokal di Indonesia yang penting ialah Bapak Dorong atau Bapak Sepatu dan Nekara. Di bidang pengolahan tanah, mereka telah sampai pada usaha irigasi atas tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka wujudkan, yakni dengan membabat hutan terlebih dahulu. Sudah selayaknya mereka mencari daerah-daerah seperti di Jawa dan pantai-pantai Sumatera untuk digarap seperti di negeri asal mereka. Mereka juga telah mengenal perikanan laut dan pelayaran, sehingga budaya perpindahan ke Nusantara juga memanfaatkan jalan laut. Bangsa Indonesia sekarang yang termasuk keturunan bangsa Deopromeralu, misalnya suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Kita itulah hasil diskusi ini. Pada efek tertentu, apakah ada yang bertanya? Nah, siapa lagi yang mau tanya? Jangan Siva lagi, yang lain lagi. Saya Siva, apa? Pada tahun berapakah bangsa Yaitu Melayu datang ke Nusantara? Nah, kelompok penyaji, pertanyaan dari Dina. Tahun berapakah ya? Kedatangan bangsa Melayu. Proto atau Metro? Proto Melayu ke Nusantara. Proto Melayu datang ke Indonesia pertama kali pada gelombang pertama yaitu 1500 sebelum Masehi. Udah jelas Dina? Nah, Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya. Apa ciri-ciri fisik Proto Melayu dan Joglo Melayu? Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. sudah paham Putri? Sudah. Nah, berarti sudah dijelaskan oleh kelompok tiga tadi. Kita itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kerjaan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kelompok terakhir akan menjelaskan jalur masuk bangsa Proto dan Detro Melayu. Nanti kalau jelaskan yang lain ke samping dulu ya. Nah, halo, perhatikan semuanya dulu. Nah, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menerangkan materi tentang metadatatur masuk kelompok Melayu dan kelompok Melayu akan disampaikan dibacakan oleh Peta masuknya bangsa Indonesia. Nah, perhatikan ya, sekarang Putri akan menjelaskan peta jalur masuk bangsa Proto Melayu. Silakan Putri. Peta masuknya bangsa Indonesia melalui dua
Gelombang kedua hanya melalui satu jalur, yaitu Neutro Melayu satu jalur, yaitu melewati Yunan, melewati Vietnam, melewati Semenanjung Melayu, dan akhirnya tersebar ke seluruh Nusantara. Baiklah, dari materi dari kami bacakan yang keempat, apakah hanya ada untuk kami? Nah, siapa yang ingin bertanya? Ada yang belum paham dari maksudnya, silakan tanyakan di kelompok 4. Dido mau bertanya? Tanyalah, jangan malu. Dip, tanyalah Dip. Nah, Dido mau bertanya, silakan. Nah, gelombang kedua berarti Neutro Melayu. Jelaskan Putri, gimana caranya Putri? Jalur kedua yaitu Neutro Melayu, dari Yunan melewati Vietnam, Semenanjung Melayu, dan dalam buku Vietnam. Ini misalnya di buku sejarah nggak Rido, nggak Google Rido, anak dari itu, maaf ya Rido. Lanjut sepeda ya, Dido. Dan akhirnya tersebar ke seluruh Nusantara. Nah, terima kasih ya Dido atas
Tiga. Tiga ya. Buka ya. Nah, oke. Yang poin Ananda ya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Pilih nomor berapa? 4, 10. Dan cek ya. Apa pengaruh penemuan teknologi pengolahan logam pada masa prasejarah? Jawabannya benar apa salah? Pembuatan senjata dan peralatan perang. Benar. Benar. Berarti Ananda jawab benar ya? Salah. Tetot. Tetot. Kita lanjut ke kelompok satu lagi ya. Harus sorry, kelompok mau pilih nomor 8. Apa manfaat penemuan teknologi pertanian seperti irigasi dan pemulihan tanaman? Kita cek dulu ya. Meningkatkan produktivitas pangan. Benar apa salah? Benar. Kita cek jawabannya ya. Wah, dapat poin. Coba lagi. Ini nomor berapa? Nah, kapan diperkirakan migrasi Austronesia? Salah. Salah. Ya, ya. Berarti nilai tadi masuk ya. Nah, kelompok berapa lagi? Kelompok. Ini nomor berapa? 9. Karena menunjukkan evolusi manusia lebih kompleks. Yang mana yang benar jawabannya? Benar. Benar. Ya. Nanti yang benar yang poinnya lebih tinggi ya. Coba lagi. Kelompok. Ya. Tadi ditarik tapi ada nggak? Siapa lagi? Kelompok mana? 3. Apa yang maksud dengan imigrasi? Benar. Tadi jawabannya ya. Nah, berkurang tuh, kan berkurang. Nah, siapa lagi kelompok 4? Pilih nomor 17. Sudah ada sampai 16. 16. Teori of Dika menjelaskan asal-usul. Siapa ini? Salah. Salahnya jawabannya. Benar. Berarti salah ya. Dia memang menjelaskan. Poinnya berkurang ya. Kita lanjut ke kelompok. Pilih nomor berapa? Nah, cepat. Benar. Ye, betul. Nanti sekarang dengan kelompok 2 ya. Kita jawab satu soal lagi. Kelompok berapa lagi? 2. Dua apa? Nomor 4. Kembangkan sikap kerja sama dengan tanggung jawab. Benar apa salah? Benar. Cek ya. Berapa lagi kita habiskan? Ini nomor 15. Jalur perdagangan. Nah, jalur sutra maritim. Benar apa salah? Salah. Salah lagi. Saya dulu lagi kelompok 4 ya. Kelompok pilih nomor berapa? 5. Kita cek ya. Gimana nih buku manusia Jawa di Sangiran? Benar apa salah? Benar apa salah nomor 4? Salah. Betul.
5 na po. Udah, kelompok 4. Yang sama ada nggak? 6 ya. Benar salah. Nah, kelompok berapa lagi tuh? 3 lagi ya. Nah, kelompok berapa nih? Ambil lah.